Syahril alias Bilet, warga Kecamatan Tobuali, Kepulauan Bangka Belitung, akhirnya ditemukan pada Selasa 4 Februari 2025. Korban ditemukan dalam kondisi tewas usai tertimbun longsor dalam kecelakaan tambang 2 desa. Korban ditemukan setelah 1 hari proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Bangka Pos yaitu Cepi Marlianto. Cepi, silakan untuk laporan. Baik, terima kasih rekan Arin dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang benar warga Kecamatan Tobuali, yakni bernama Syahril alias Bilet, warga Desa Gadung, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan berhasil dievakuasi dan ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah hampir 24 jam proses evakuasi dilakukan, di mana Syahril ditemukan tewas dengan kondisi tertimbun material tanah longsor setelah setelah korban mengalami kecelakaan tambang di desa, tepatnya di kawasan Parit 2, Desa Kepoh, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan pada Senin 3 Februari 2025 kemarin. Syahril sendiri ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, di mana pencarian Syahril sendiri dilakukan oleh petugas gabungan ataupun tim SAR gabungan dengan melibatkan sejumlah stakeholder terkait mulai dari warga, kemudian perangkat desa dan juga tim SAR gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI, Polri dan juga pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Seperti ketahui memang Syahril mengalami kecelakaan tambang atau kecelakaan kerja saat melakukan perbaikan terhadap mesin tambang timah miliknya yang berada di kawasan Parit 2, Desa Kepoh, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan pada Senin kemarin, di mana korban yang tengah memperbaiki mesin tambang miliknya sempat diingatkan oleh warga yang juga berada di lokasi tersebut untuk segera beranjak dari lokasinya saat itu. Namun sayang tiba-tiba bendungan ataupun dinding tanggul dari penampungan air untuk kawasan pertambangan tersebut jebol dan membuat lubang tambang tersebut terjadi longsor, berikut juga menenggelamkan 2 unit alat berat jenis ekskavator yang saat itu tengah beroperasi di lokasi tambang tersebut. Beruntungnya 2 operator alat berat tersebut berhasil menyelamatkan diri, sedangkan korban yang saat itu tengah melakukan perbaikan mesin pertambangan miliknya mengalami ataupun menjadi korban dari kecelakaan tambang tersebut. Sampai akhirnya tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian mulai dari Senin siang kemarin dan terus berlangsung hingga pada siang tadi sampai akhirnya korban ditemukan. Di mana dalam pencarian tersebut tim SAR gabungan juga mengerahkan sejumlah peralatan mulai dari 2 unit alat berat jenis ekskavator, kemudian 2 mesin pompa air yang digunakan untuk mengeringkan air yang berada di dalam lubang tersebut. Seperti ketahui memang korban ditemukan setelah air berhasil dikeringkan, namun tim SAR gabungan juga sempat mengalami kendala untuk melakukan evakuasi mengingat kedalaman lumpur atau material longsor yang terjadi di kawasan pertambangan itu mencapai dengan kedalaman hingga 5 meter. Di kedalaman 5 meter tersebut korban juga diketahui tertimbun material longsor. Sampai akhirnya petugas mengerahkan 1 unit alat berat jenis ekskavator guna melakukan evakuasi terhadap korban. Sampai akhirnya pada pada beberapa setelah jam melakukan evakuasi, korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Saat ini juga korban telah dibawa ke rumah duka yang berada di Desa Gadung, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Dan pada hari ini juga rencananya korban akan langsung disemayamkan oleh pihak keluarga. Dan aparat kepolisian juga saat ini masih terus melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kecelakaan kerja tersebut. Mengingat seperti diketahui korban juga merupakan pemilik dari aktivitas pertambangan yang ada di Dusun Parit 2, Desa Kepoh, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Cepi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Komandan Tim Basarnas Pangkal Pinang, yaitu Afril Fajar. Sehingga menemukan korban itu berapa lama waktu yang kita perlukan? Untuk proses evakuasi kita mulai pelaksanaan pencarian itu dimulai dari jam 7 pagi. Kemudian korban kita temukan tepat pukul 11.30. Nah, untuk prosesnya itu kita menggunakan alat berat, dibantu alat berat PC, ekskavator pada galian ketujuh, korban berhasil diangkat, kemudian langsung diproses dan evakuasi. Kendala kita dalam melakukan pencarian apa, Pak? Untuk kendala kita di lapangan itu air, Pak ya, karena di situ seperti yang kita ketahui itu lokasinya itu kan seperti rawa, seperti sungai, jadi debit air itu masuk terus dan usaha kita untuk membuang airnya itu dengan cara disedot menggunakan alat mesin air begitu. Tindak lanjut setelah ditemukan korban apa yang dilakukan? Untuk tindak lanjut setelah ditemukan kita lakukan evakuasi. Evakuasi kita laksanakan di lokasi, kemudian kita bawa ke rumah korban. Yang dilibatkan, Pak? Untuk yang dilibatkan yang pertama ada dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak Damkar PB Bangka Selatan, kemudian dari perangkat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.